Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bab baru, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia. Adapun struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia ini nanti yang akan kita bahas ada 3 subpok pembahasan. Yang pertama adalah komposisi darah dan golongan darah, lalu ada alat-alat peredaran darah, dan ada jenis-jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana itu komposisi darah dan golongan darah terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya kalian bisa melihat bagaimana gambar dari peredaran darah ya. Ini adalah gambaran dari peredaran darah, di mana peredaran darah ini kita lihat di sini mulai dari ada vena cava inferior, lalu nanti akan menuju ke sini ya. Aliran darahnya kita lihat ya. Nanti ada bagian-bagiannya di sini, ada yang disebut dengan ventricle kiri, ada atrium kiri, ada vena pulmonalis, ada juga atrium kanan sebelah sini ya. Ada ventricle kanan, ada vena cava inferior. Ini adalah bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Sebelumnya Ibu akan kasih quotes dulu sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang darah. Setitik embun dapat melembabkan daun-daunan. Sederas hujan dapat membasahi daun beserta dahannya. Sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membasahi kami. Kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memokari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat makhluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini adalah quotes dari Ibu pada pertemuan kali ini terkait dengan sistem peredaran darah ya. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa dalam menimba ilmu itu harus tetap semangat ya. Seperti halnya bagaimana air hujan yang membasahi daun-daunan yang mereka banyak bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Lalu juga di situ disebutkan bahwa dengan adanya hujan itu maka bisa membuat otak dan akhlak kami itu menjadi lebih lebih konsentrasi lah ya dalam menimba ilmu. Baik, seperti itu ya gambarannya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, kita akan lihat ini adalah gambaran dari komposisi darah dan golongan darah. Yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah komponen penyusun darah, lalu yang kedua adalah golongan darah. Nah, kita lihat bahwa kita tahu setiap orang itu memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar, golongan darah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tipe golongan darah A, tipe golongan darah B, tipe golongan darah O, dan tipe golongan darah AB. Nah, pertanyaannya, apakah kalian semua di kelas 11 ini, baik IPA 1, IPA 2 maupun IPA 3, sudah tahukah dengan golongan darahnya masing-masing? Baik, kalau belum nanti kita akan praktekkan ya di laboratorium untuk menentukan tipe golongan darah apa sih sebenarnya kalian itu. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, darah secara garis besar itu dibagi menjadi ada bagian plasma darah, ada juga sel darah. Nah, sel darah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, lalu ada sel darah putih atau leukosit, dan ada keping darah atau trombosit. Kalian bisa lihat yang namanya sel darah merah bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Ya, dia berbentuk bikonkav. Ya, seperti ini. Ini adalah sel darah merah. Lalu bagaimana dengan sel darah putih? Nah, kalau sel darah putih itu seperti ini. Ya, ini adalah sel darah putih nih. Penampakannya seperti itu. Lalu ada keping darah atau trombosit. Nah, ini bentuknya seperti ini. Yang warna kuning itu adalah keping darah atau trombosit. Oke, baik, kita lanjut. Sebelum ke situ, oke, ya betul. Kita lihat dulu golongan darah ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa golongan darah itu ada 4 macam. Ini menurut Landsteiner.
Golongan darah A itu artinya apabila eritrosit atau sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen A. Ya, jadi apabila kita periksa, kita lihat bahwa orang itu memiliki aglutinogen A, maka dia dapat disimpulkan dia adalah memiliki golongan darah A. Itu aglutinogennya ya. Sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin B atau anti B. Nah, itulah kesimpulannya orang tersebut memiliki golongan darah A. Nah, bagaimana dengan golongan darah B? Nah, golongan darah B juga sama. Dia memiliki aglutinogen B, eritrositnya atau sel darah merahnya. Tetapi aglutininnya adalah alfa atau anti A. Itu disebut dengan golongan darah B. Bagaimana dengan golongan darah AB? Nah, golongan darah AB itu mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, eritrositnya. Sedangkan plasma darahnya dia tidak memiliki atau tidak mengandung aglutinin. Maka dia disebut dengan bergolongan darah AB. Kebalikannya, orang yang memiliki golongan darah O itu apabila eritrositnya tidak mengandung aglutinogen. Sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan aglutinin beta, maka dikatakan orang tersebut memiliki golongan darah O. Jadi sekali lagi, tolong diperhatikan apa syaratnya ketika kalian nanti mengecek golongan darah. Golongan darah itu berarti memiliki aglutinogen A, tapi aglutininnya B atau beta. Lalu golongan darah B memiliki eritrositnya memiliki aglutinogen B dan aglutininnya alfa. Ya. Golongan darah AB dia memiliki aglutinogen A dan aglutinogen B tetapi tidak mengandung aglutinin. Sedangkan golongan darah O dia tidak mengandung aglutinogen tetapi dia memiliki aglutinin alfa dan aglutinin beta. Baik, selanjutnya sistem sirkulasi ya. Kita lihat dulu, sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah itu adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. Ya, lalu mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Jadi itu adalah yang disebut dengan sistem sirkulasi. Ya. Lalu apakah kalian tahu untuk menjalankan fungsi sistem sirkulasi itu ada dua komponen penting ya dalam menjalankan sistem sirkulasi. Yang pertama ada darah dan yang kedua ada alat-alat peredaran darah. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan sarana untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh, di mana pembuluh darah itu ada dua jenisnya, ada arteri dan ada vena. Kemudian kita lihat yang kedua ada arteri. Arteri itu adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar dari jantung. Nah, biasanya tekanan darah di pembuluh ini cukup besar terhadap dinding pembuluh. Jadi dia mengangkut darah yang keluar dari jantung. Itu tugasnya dari arteri. Lalu yang ketiga ada vena. Nah, kalau vena itu pembuluh balik yang merupakan pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Jadi kebalikan dari arteri. Kalau arteri dia membawa darah yang keluar dari jantung. Sedangkan vena dia pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Biasanya di sepanjang pembuluh vena itu terdapat katup-katup yang mencegah darah kembali ke jaringan tubuh. Selanjutnya ada jantung. Nah, jantung ini dia sebagai alat pemompa darah yang terletak di rongga dada sebelah kiri. Jadi kalian bisa dipegang sebelah kiri dada itu ada terdapat jantung. Jantung itu dibungkus oleh 3 lapisan. Yang pertama ada endokardium, di mana endokardium itu merupakan selaput yang membatasi ruangan jantung. Biasanya di endokardium itu mengandung pembuluh darah, saraf, dan cabang-cabang dari sistem peredaran darah ke jantung. Lalu yang kedua lapisannya namanya miokardium. Miokardium ini merupakan otot jantung yang tersusun dari berkas-berkas otot. Sedangkan yang ketiga perikardium merupakan selaput pembungkus jantung yang terdiri dari 2 lapis
dengan cairan limpa diantaranya yang bertugas sebagai pelumas untuk menahan gesekan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari yang lapisan yang membungkus jantung. Ada endokardium, miokardium, dan perikardium. Nah, ruang jantung manusia itu terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama ada atrium kanan, lalu ada atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, di antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu terdapat katup yang disebut dengan tricuspidalis. Jadi yang kanan ya, ventrikel dan atrium kanan itu terdapat yang membatasinya, katupnya namanya adalah tricuspidalis. Nah, katup ini, tricuspidalis ini berfungsi untuk mencegah agar darah dalam ventrikel kanan tidak masuk kembali ke atrium kanan. Nah, sementara di atrium kiri dengan ventrikel kiri itu terdapat katup juga yang namanya adalah bicuspidalis. Ini yang di sebelah kiri ya. Dimana fungsi dari bicuspidalis itu adalah untuk mencegah darah dalam ventrikel kiri tidak mengalir kembali ke atrium kiri. Sedangkan untuk mencegah terjadinya aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri itu dibatasi oleh katup yang namanya semilunaris aorta. Untuk mencegah terjadinya aliran balik darah dari arteri pulmoner ke ventrikel kanan, maka ini dibatasi oleh katup seminularis pulmoner. Oke. Itu tadi ya terkait dengan bagian-bagian dari jantung. Nah, sekarang kita lihat alat-alat peredaran darah ya. Yang pertama tadi ada jantung, lalu ada pembuluh darah, dan bagaimana mekanisme peredaran darahnya. Oke, kita lihat tadi sudah Ibu jelaskan. Ini adalah jantung yang tersusun atas beberapa bagian ya. Lapisannya tadi ada otot jantung yang namanya miokardium, ada selaput jantung namanya perikardium ya. Kita bisa lihat di sini bagian-bagiannya. Lalu ada bagian dalam jantung yang dilapisi oleh endokardium. Kemudian jantung manusia terdiri atas 4 ruang yang namanya serambi kanan, ada serambi kiri, lalu ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Tadi yang bagian kanan dibatasi oleh katup yang namanya katup tricuspidalis. Sedangkan yang bilik kiri dan serambi kiri itu dibatasi oleh katup bicuspidalis. Oke. Lalu pembuluh darah, kalian lihat di situ, pembuluh darah itu ada pembuluh nadi yang nama lainnya adalah arteri. Ini yang digambarkan dengan warna merah, ini adalah nadi atau arteri. Di mana arteri itu ada 2 macam. Yang pertama adalah arteri pulmonalis, lalu yang kedua ada aorta. Sedangkan yang warna biru ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, pembuluh vena atau pembuluh balik itu ada 3. Ada vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Lalu, apa perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik dan vena atau vena? Jadi kita bisa lihat di sini dari dindingnya dulu. Arteri itu dindingnya tebal dan elastis. Ya, ini tebal dindingnya dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Lalu katup, arteri ini memiliki 1 katup terdapat pada pangkal aorta, sedangkan vena itu memiliki banyak katup yang terdapat di sepanjang vena. Untuk arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya di permukaan tubuh. Tekanannya, arteri itu kuat, jika terpotong darahnya akan memancar. Sedangkan untuk vena itu tekanannya lemah, jika terpotong darahnya hanya menempel saja. Aliran darahnya untuk arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Nah, ini mekanisme peredaran darah pada manusia. Secara garis besar ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Kita lihat untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari darah dari jantung, maka dia akan menuju paru-paru dan akan kembali lagi ke jantung. Itu yang disebut dengan peredaran darah kecil. Jadi darah dari jantung akan menuju paru-paru, lalu setelah itu kembali lagi ke jantung.
Sedangkan peredaran darah besar, itu darah dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Baik, kita lihat bagaimana jenis-jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah ya. Kita lihat yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang disebut dengan penyakit anemia, leukemia, thalassemia, sickle cell, dan hemofilia. Ini adalah gangguan-gangguan yang berkaitan dengan darah. Sedangkan kalau yang gangguan yang berhubungan dengan jantung, ada jantung koroner, gagal jantung, perikarditis ya. Ini ada semua terkait dengan jantung. Lalu bagaimana gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah? Ada hipertensi atau darah tinggi, varises, sklerosis, embolus, dan trombosis. Nah, teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, di sini ada transplantasi jantung, golongan darah dan pengujian keturunan, alat pacu jantung, jantung buatan dan operasi jantung dan pembuluh darah. Nah, itu untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu terkait dengan sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Sampai bertemu kembali di bab pokok bahasan tentang sistem sirkulasi selanjutnya minggu depan. Demikian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum.